Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Inna syarrat dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzina la ya'qilun. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah banyak sekali dilimpahkan kepada kita sekalian. Bahkan Allah berfirman, seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Ayat itu menunjukkan banyaknya nikmat atau mahalnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Namun walaupun Allah sudah terlalu banyak di dalam memberikan karunia-Nya kepada manusia, ternyata banyak manusia yang justru dolim, menyalahgunakan karunia tersebut. Yang mestinya Allah memberikan nikmat-nikmat termasuk indera-indera yang diberikan kepada kita agar bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk lebih bisa banyak-banyak mengingat Allah. Namun justru sebaliknya, sedikit manusia yang bisa mensyukurinya. Kalau Allah berfirman dua ayat yang berbeda. Yang satu di dalam surat 16 ayat 78 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang kedua surat 23 ayatnya sama 78. Walladzi ja'ala lakumus sam'a
wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, serta hati, namun sedikit kamu bersyukur. Padahal Allah melengkapi indera-indera kepada kita agar bisa kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah. Satu contoh, satu contoh. Kalau ada salah satu indera manusia yang tidak sempurna, yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika turun ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawiru qaiduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tiba-tiba Nabi mendengar tangisan seseorang yang ada di belakangnya. Sambil berkata, ya Rasulullah, seandainya saya normal seperti saudara-saudara kami yang lain, pasti kami akan ikut berjihad. Namun bagaimana kami berjihad sedangkan kami tunanetra? Akhirnya Allah menambahkan, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulul darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama bagi orang-orang yang suka duduk di rumah dan orang yang mau ikut jihad fisabilillah, sama-sama orang iman ini, minal mu'minin. Tambahan kalimat ghairu ulil darari, kecuali orang-orang yang dalam keadaan darurat. Darurat adalah orang yang tidak sempurna inderanya. Apakah karena tunanetra, apakah mungkin kakinya hanya satu, ataukah tangannya hanya satu misalkan, ya kan tidak bisa pegang panah, pegang tombak, ibu. Nah, itu semuanya dinyatakan ini tidak termasuk seperti orang-orang yang normal. Makanya bagi siapapun yang telah diberikan oleh Allah indera yang sempurna, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak ikut berjihad. Kenapa? Karena semuanya nanti akan ditanyakan bertanggung jawabannya. Surat 17 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Orang Madura bilang norok bontek. Ngapa norok bontek ini? Ikut-ikutan. Sekarang itu zamannya zaman ikut-ikutan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, menjadi ikut-ikutan. Anak orang kayak ini melangin monggo. Itu menyangkut masalah akidah. Tapi masalahnya ngangkut akidah, betul ngantuk. Saya kemarin mengisi pengajian di daerah Tolangan. Habis ngaji itu ada salah satu ustadzah yang minta waktu. Akhirnya ya karena masalah pribadi, akhirnya di ruang guru. Saya sebenarnya malu saat mau tanya itu, tapi saya dengar orang bicara.
Kan suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Selama itu saya tuh tidak pernah mimpi ketemu. Ada salah satu ustadz yang mengatakan itu berarti sudah ikhlas. Apakah benar? Nah, saya jujur namun sepanjang saya belajar ngaji itu belum pernah menemukan hadis yang seperti itu. Bahkan 2 minggu yang lalu saya juga ngisi pengajian Bu di keluarga Sokiful Musibah. Sebelum selesai itu ada seseorang mendekati saya. Pak, ini suami mau tanya, bagaimana bakti sama istri? Mestinya yang bakti kan istri ya Pak. Karena beda Pak. Bagi seorang laki-laki cukup taat Allah, taat Rasul. May yuti'illah wa rasulahu yudkhilu jannatin. Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya dijamin surga. Tapi wanita beda. Wanita taat Allah, Rasul, suami. Karena Rasulullah pernah pidato, ya masalah nisa tasaddaqna. Wa ini ra'ifukunna asyara al-nar. Baik para wanita, perbanyaklah sedekah. Karena saya pernah diperlihatkan kebanyakan mayoritas penghuni neraka itu terdiri dari wanita. Karena ada salah satu wanita yang bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah? Karena apa ya Rasulullah? Wanita banyak masuk neraka." Kala ya kurna, ya karena kufur. Karena wanita itu tanya kembali, ayat kurna bila, apa karena kufur kepada Allah? Kala lah, ya kurnal asir, ya kurnal ihsan. Wanita banyak masuk neraka karena dia mengingkari kebaikan suaminya. Maksudnya, lau aksanta ikdanisa aga adara sumaru'at minka syai'an fakuna mara'ina minka khairan qattu. Kamu sudah berbuat baik terhadap istrimu bertahun-tahun, mulai mantenyar sampai anak siji loro telu, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Namun tiba-tiba ada problema hidup, entah karena suami kena PHK atau apalah, tidak tahu ya. Tiba-tiba wanita bilang, ya Bi, entah panggilannya apa, Mas. Kum namun pun nggak ada nih, kalau nu malah bantu nanya kum, walau metu itu loh. Sejak saya jadi istrimu tidak pernah merasakan bahagia. Ini gimana? Sekelilit kalimat itu Pak mengakibatkan wanita masuk neraka. Nah, makanya saya teruskan pertanyaan tadi. Yang bakti itu mestinya istri Pak. Tapi kalau Bapak mungkin merasa apa ya, dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga itu menghadapi masalah. Sebenarnya gini, Rasulullah bersabda, ayyuman ra'atin matat wazadua anha radin dafalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, jangan salah pengertian Pak ya, bojone mati kok seneng, tidak seperti itu maksudnya. Ditinggal
meninggalkan suami, tidak ada kesan di dalam hati suami kejengkelan terhadap istri. Nah, makanya saya katakan kalau Bapak tidak ingin ada masalah dalam urusan rumah tangganya, ya maafkan kesalahan istri. Barangkali selama hidup berumah tangga pernah menyakiti hati Bapak atau dan lain sebagainya. Jadi itu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ya. Untuk itu mari kita saling menjaga diri kita masing-masing. Alaikum angkusakum, suami menjaga diri, menjaga keluarga, istri juga seperti itu. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Babul dabhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi. Bab cara menyembelihnya Nabi. Ada hayata sembelihan anu dari Nabi. Wa an alihi wa an alihi wa amatihi wa umatihi. Jadi Nabi menyembelih korban itu nawaitunya. Terimalah kurban kami atas nama kami, keluarga kami, dan umat kami. Ini Pak sing samakin marah orang mengatakan kurban untuk orang yang sudah mati diperbolehkan karena umat Nabi tidak semuanya masih hidup ketika itu. Jadi sudah ada juga umatnya yang meninggal. Itu yang dijadikan alasan. Pak. An Aisyah dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara merintahake sapa Nabi bika besin dengan kabes ini aslinya gibas, cuma di sini diartikan domba. Akrona yang bertanduk. Ya ta'u bisa madung. Ya ta'u mananya nginjak, artinya kaki. Ya. Kakinya bisa madung. Hitam. Jadi cara bulune putih Pak. Tapi sikile ini bagian kikil ini bulunya hitam-hitam. Wayang rupa bisa mati. Perutnya, bagian perut, bulunya juga hitam. Wayang biru bisa mati. Nah, lingkaran matanya ini bulunya hitam. Jadi bulu putih cuma bagian kaki-kakinya bulunya hitam. Sekitar matanya hitam dan lurus perutnya bulunya hitam. Fa'utiya monggo ditekake apa wedhus ala Nabi liyu baki supaya dibeleh dilawan kambing. Maka dawuh sapa Nabi lah maring Aisyah. Ya Aisyah, alum lil mutiyah. Kemarikan senjatamu. Sira jengmu gawerene sa. Kene iki Pak, ana sing kelompok. Gak oleh nyeluk bojo. Iku gak oleh. Lah ya ini bahasa Arab memang mboten enten ya. Kabeh dipanggil ya Aisyah, ya Sauda. Ngene enten iki. Kau nyeluk bojone Dik. Bu,
Dudu ibumu itu. Mama, aku panggil mama. Kan apa Pak? Kabeh nggih ngono ya kon. Masih nulis sing lanang ya. Ya Abdurrahman. Ya. Ya Abdurrazak. Boten enten nana pemanggilanane Mas. Semakin ibu Nabi iskadia ngasal siro ngasal napa beda jari lawan batu ungkal Pak korek dhisik sariki mun enten ungkal buatan Grendo ini. Niku tambah tajam niku. Papalat monggo gawe sapa Aisyah. Sema akhoda nuli nyekel sama Nabi ing wedhus. Wa akhoda lan nyekel al-kabsa. Sema akhoda nuli nyekel sama Nabi ing wading. Wa akhoda lan nyekel al-kabsa ing kambing. Ba'at ja'ayu monggo nuro'ake ja'ayu dibaringkan nuro'ake sama Nabi yang wedhus summa dabakau nulim beleh sama Nabi yang wedhus summa kala nulim dawuh sama Nabi bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin dan untuk umat Muhammad. Bayangkan wedhus sitok atas nama wong sak desa. Ya alhamdulillah Pak. Ngen kula niku Pak. Daerah ngen kula maksud kula nggih. Riyen niku mboten nenten nggih, ngomong teng pondok tok Pak. Karena mereka punya keyakinan korban itu ada satu orang satu ekor. Karena jadi tumpahan besok. Nah, masuk anak numpak wedhus apa? Alhamdulillah setelah ada dari mereka masuk ke pondok ikut yang katakanlah ngajar Pak. Namun tidak lama, tapi ternyata alhamdulillah membawa hikmah. Dia dijadikan tamir di situ. Sekarang ini banyak memang anggotanya kewatah. Jadi jumlahnya malah lebih banyak mereka daripada korban kita. Kula alhamdulillah, alhamdulillah lang manfaatnya. Summa doka nulim beleh sapa Nabi bi kelawan wedhus. Jadi memang pernah ada pertanyaan, Pak, ketika kita menyembelih hewan korban itu apakah ada niat? Ya saya jawab ya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi sebelum Nabi memotong leher korban itu ternyata Nabi mohon, ya Allah terimalah korban ini atas nama kami, keluarga kami dan umat kami. Nah, saat ini kalau diserahkan yang setunggal sih Pak. Seandainya sakit menyembelih sendiri, ya cukup. Allahumma taqabbal minna, mun cukup mun.
bela ijen dipilih-pilih dewi. Nah saniki bela sapi pitu wong siji ya Pak. Nah sapi pitu wong siji gak kuali. Makanya benten malih Pak prakteknya. Kalau dulu dalam khotbahnya Nabi, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya summa narji'a manan karo. Pertama kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah sholat. Setelah itu kita kembali pulang menyembelih itu dibeleng ya omai dewi-dewi Pak. Paman ta'ala dalika pakot asoba sunatana. Baman dapat kau bila sholat, Pak Inau kau bila sholat, laisa minan nusuk. Barang siapa yang melakukan seperti apa yang aku lakukan, berarti mendapatkan sunnahku. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging untuk sembelihan, tidak dianggap itu korban. Satu lahmin. Kambing itu kambing daging laisa minan nusuk. Tidak ada nilai sama sekali korban. Jadi tidak ada pahala korban. Walaupun harinya sama, tapi waktunya beda mencaci malih. Itu nahi bab larangan an akli luhumil adoki. Saking mangan dagingi korban ba'da salasin lewat 3 hari. Wa jawa jalan mulai al-idkhala nyimpen wa tazawada lan bawa bekal wa sadaqati lan nyodakohno. Larangan, jadi memang awalnya gitu Pak. Nabi itu pernah melarang makan daging korban lewat 3 hari. Ya memang karena itu memang masih terbatas ya Pak. Yang bisa korban itu hanya beberapa orang saja. Sementara yang harus menerima daging korban lebih banyak daripada yang korban. Makanya dibatasi maksimal 3 hari. Lebih 3 hari sudah dianggap tidak halal. Tidak halal itu bukan berarti haram ngono Pak ya. Mboten oleh. An Abi Ubaidin saking Abi Ubaid Maula Ibni Azhar. Budake ada yang mengatakan Maula itu budak yang sudah dimerdekakan. Maula Ibni Azhar anahu sesungguhnya Abu Ubaid Saidah ikut hadir al-Ida di hari raya ma'a Umar bin Khattab. Kala Abu Ubaid summa sholat itu nuli sholat ingsun ma'a aliyin sartane Ali ibni Abi Thalib. Kala Abu pasalan mongko salat sapa Ali lama maring ingsun. Qabla khutbati sadurunge khutbah. Suma khutbah nuri khutbah sapa Ali Allah saing manungsa. Waqala ngucap sapa Ali inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah qad nahakum teman-teman ngelarang sapa Rasul ing sira kabeh
Antak gunung wento mangan sira kabeh. Lukuma nusul tikum ing daging korban sira kabeh. Poko salah silagalin luwih teko telung bengi. Antak gunung yen mangan sira kabeh. Lukuma para tak dulu ya menggoda mangan sira kabeh ing daging. Adi Ubed bercerita, saya pernah ikut hadir salat Id bersama Pak Umar. Kemudian setelah Pak Umar tiada sampai pada masa Khalifah Ali. Kemudian kami ikut sholat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengajukan sholat sebelum khutbah. Setelah itu Ali memberikan khutbah. Dalam khutbahnya, saudara-saudara, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita sekalian makan daging kurban di atas 3 hari, lebih dari 3 hari. Jadi termasuk dangu masanya teh. Cuma mungkin masa Ali itu hanya sekedar cerita bahwa dulu Rasulullah melarang kita makan daging kurban lebih melewat dari 3 hari. Karena selanjutnya di situ bahkan diizinkan untuk dibawa kemana, disimpan sebagian dibagi-bagikan lagi. Makanya kalau kita kembali kepada ayat aslinya Pak ya. Ya masalahnya tuh saya mangin ini masalahnya milih korban buatan sapi siji wong siji atau wedhus siji wong siji. Nah, sekarang ini seekor sapi 7 orang, jadi prakteknya pun juga beda. Bahkan ada saya pernah mendengar membaca mengambil daging korban yang belum dibagi itu sama dengan mencuri. Tapi kalau kita kembali kepada awalnya Pak, walbutna ja'alna halakum min sa'arilah lakum biya khair fadkurusnallahi alaiya sawafa wa idha wajabat junibwa fakulu minha wa atimu tali'a wal mutar. Walbutna sudah disinggung beberapa waktu yang lalu. Kenapa disebut butna? Karena dagingnya. Unta disebut dengan butna karena diambil dagingnya. Sebutlah nama Allah, artinya bertakbir. Tapi sebelum menyembelih itu disunahkan membaca takbir. Sebutlah nama Allah ketika unta masih dalam keadaan berdiri, artinya masih hidup. Faidah wadabat, apabila sudah roboh, artinya mati, fakulu minha, makanlah daging unta itu. Wa'atimu, dan berikan makan. Al-qani'a, orang yang menerima, wal mu'taro, dan orang yang minta. Orang yang menerima, kadang-kadang memang ada Pak, sebenarnya di saat Idul Adha, ya walaupun mungkin kita sering makan daging, tapi kalau waktunya penyembelihan korban itu sedikit banyak berharap ya. Kamu nggak oleh, juga lo enten Pak, kalau arah itu nggak Arab ya. Arah itu benar daging kecil. Lo nggak tahu.
tasik mbeleh enten buku daftar ya. Dideleng ana jenenge ayahe. Mulai melawayu. Bu, enggak oleh, Bu. Tapi dia gak arep. Oleh apa? Oleh daging, Bu. Iku aku ndelok daftare. Sing cilik arene. Jadi oleh bagian nggak pinter ya Pak. Malah tuh barang kan uang itu, waduh Pak, minim sangat barang. Karena angsal kiriman dari pondok nih, kadang dibeli tengah anjuk, kadang dia sebenang. Jadi memang daerah-daerah seperti itu Pak ya. Jangankan kok sampai beli sapi, beli wedhus iso niku pun sewenang. Sekarang ini makin turun sewu, karena mulai saat sekarang ini rata-rata ini sambatan. Bakul pulau ini ngelepek lek gede di bawah. Merono tutup. Ternyata nawalnya mboten pajeng. Karena sing tuku. Makanya sampai tengene lampu merah ini juwecer, Pak. Dodol emas itu. Dodol emas. Mas, nyuwun sawelasih Mas. Bahkan yang lebih mengerikan pencurian, Pak. Jadi ini berat. Saat ini tiang-tiang ya. Ling-ling apa nih kurang. Malah eling zamane Umar bin Khattab. Ada seorang anak melaporkan orang tuanya mencuri. Malah anaknya sing kena hukuman. Saya ulang dari Abu Ubaid bercerita, saya pernah ikut sholat Id bersama Umar bin Khattab. Kemudian saya ikut sholat juga bersama Ali. Setelah sholat, Ali pidato bahwasannya Rasulullah dulu melarang kamu sekalian makan daging korban lebih dari 3 hari. Babul azani, babul udni, bab memberikan izin berhukuman adahu di dalam daging korban ba'da salasin. Nah ini lah mulai diperbolehkan makan lebih dari 3 hari. Wajawaza dan memperbolehkan al-idqara menyimpan. Watazawata dan membawa bekal. Wasyadaqatu dan memberikan. Jadi diperbolehkannya makan daging korban lebih dari 3 hari, diperbolehkannya menyimpan, diperbolehkannya untuk dijadikan bekal bepergian dan juga disedekahkan. An Abdullah bin Maqidin qala Abdullah ngarang sapa Rasulullah sallallahu an akli luhur dohaya saking makan daging korban ba'da salasin lebih dari 3 hari. Jadi seperti larangan yang akhirnya diperintah niku sering Pak ya. Contohnya nama ziarah kubur. Dalam pidato Rasulullah SAW ini nahai pesan al-ziyaratul kubur wal zuruha.
Saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang saya perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Betul kok bahasa kita mencela sama mencela Pak ya. Wah, itu enggak oleh sekali boleh. Masalahnya Nabi itu mboten seneng ngikuti umum. Sampai nuwun sewu ya, nuwun sewu barangkali ada yang brengos. Orang muslim ciri khasnya ning brengos. Rasulullah memerintahkan membersihkan brengos, membiarkan jenggot. Persa brengos ya Pak. Siapa jeneng ini jenis breng. Sumber kisahnya itu jenis ngos. Ngisare nganggo ngisare iki jeng. Ngisare malenggot. Jenggot brengos. Dibersihkan sampai menyisir rambut Pak. Nabi betul-betul mengikuti umum. Kalau umumnya mereka piaan, Nabi ditarik ke belakang. Terus dia bilang menyisir rambutnya tarik Nabi dipiak. Nah, ziarah kubur juga begitu Pak. Ziarah kubur wacak-wacakan wong Islam, Yahudi, wong musyrik, bahwa ada ziarah kubur. Akhirnya orang Islam dilarang oleh Nabi. Saya melarang kalian ziarah kubur. Begitu mereka melihat orang Islam tidak ada satupun orang yang ziarah kubur. Akhirnya mereka pun juga tidak ada yang ziarah kubur. Setelah sepi tidak ada orang ziarah kubur, justru Nabi memerintahkan umat Islam untuk ziarah. Nah, jadi kesimpulannya Nabi mboten purun, Pak. Celana pada umumnya di bawah mata kaki. Nanti Pak kalau nggak ada konco yang gerumeket Pak. Si pada tengah ya. Mas, saya satu sisi ingin mengikuti sunnah Nabi. Sisi lain saya ikut mengikuti model. Bagaimana? Maksudmu apa? Saya pakai celana tapi di bawah mata kaki. Tapi lurus mata kaki saya lubang. Nang gergetnya nih. Saya ini sih barang itu ya lagi apa sih? Sombong. Sombong itu apa? Menang ya. Sombong itu wong sing gak ngereken. Ngeremehno. Nabi melarang pakai itu kamu ngikuti ngono. Berarti jenenge sombong koyalah. Jadi mboten sifat ya. Kadang-kadang ngoten. Mboten hanya sifat maksud kula. Jadi apa yang kita lihat ma asfala minal ka'baini minal izar. Celana, sarung yang asfala minal ka'baini lebih panjang dari kedua mata kaki. Pinar. Ini sebenarnya juga ada banyak pelajaran pengiritan. Pengiritan. Kalau nanti kalau ini nggak ada konco penjahit, jenis penjahit ya, penjahit. Yang buker, bang, kon ya, nah tuku celana apa tuku kain gaya celana 1 meter aja. Aku loh, nggak dhuwur 1 meter cukup asline. Mau cari 1 meter seberapa nih wes. Badine bonene ngoten. Badine penjahit asline pan dawane ambane niku pun cukup, Pak.
Ya sama saat ini kalau nonton masa meter cukup pak cukup. Oke. Nhưng về cho nên khi tha đơn tha nhân loại có ra và tham gia là dạng hợp đồng. Kalau masalah kotor, kotor apa tanah itu bisa membersihkan kok. Jadi bukan masalah kotornya ya. Nah, sifat sombongnya. Bahkan ada ini. Langsung aja. Ya pulang. Tariklah celana. Segini ya Rasul, tariklah lagi. Terus Nabi Dawud, ma'asfala minal ka'bain. Celana yang di bawah mata kaki. Pinnar. Nigerian nanti Pak ya. Sekian puluh tahun yang lalu. Protos enten. Bun saya konsep namanya ya Ustaz lulusan Madinah. Si sopo-sopo pondok ini awal-awal ini Ustaz ada waktu ada apa barangkali sampean ada waktu longgar saya perlu ngomong-ngomong. Oh iya bisa. Bagaimana sampean nyikapi hadis tentang celana di bawah mata kaki? Jawab ini lucu Pak, kalau menurut lo ya. Saya ini sudah dengar lama Pak, tapi belum pernah melihat. Padahal ini ahli hadis. Ketika itu Sakit Tuhan itu masih itu ketika itu saya belum jadi apa-apa. Saya di kono diletakkan ini. Saya buka dengar. Ini Ustaz. Astagfirullah. Ini hukum Pak. Terus bagaimana selanjutnya? Ya nanti saya upayakan untuk dibicarakan dijadikan keputusan RC. Sampai saya ini kalau nanti keputusan keterangan itu loh. Kenyataannya sih cilik gini terus. Jadi beliaunya itu ahli hadis, tapi ternyata mulanya pengertian ahli hadis ini ahli ilmu hadis. Ada lagi Pak, seorang ustadz didatangkan dari daerah yang jauh ke daerah yang jauh. Kebetulan ketika itu sangat komplek kali itu. Serem ya, ini tugasmu mulangan arah ini. Dan itu ahli tajwid. Ketika sampai ke kompleks saya Pak, dia langsung ngilami. Kebetulan telah maghrib. Ini astagfirullah. Ahli mau cokolat kali karo. Nah gitu. Lalu kadang-kadang dia itu hanya mengajari ilmunya tidak dipraktekkan. Seperti nahu kadang-kadang memahami dakwah itu keliru ngeten. Enggak pakai ilmu nahu ngajinya gak sah. Itu keliru Pak. Ada anak tangga mengajak temannya di pondok. Nah, kebetulan di sini mungkin dikilir anak-anak ya. Rumahnya lagi belum paham tentang aku.
omong aja gak mengenal, gak tahu, gak kenal, gak sayang. Padahal kan aslinya kan gak gitu ya. Jadi dengan mempelajari ilmu nahwu itu mempermudah memahami, menafsirkan Al-Quran. Dengan tajwid, tajwid itu dasar untuk belajar baca membaca Al-Quran. Tapi kalau hanya belajar tajwidnya saja nggak dipraktekkan, ngomong-ngomong ya para tarik. Karena harus belajar ilmu ini dasarnya langsung mungkin ya, aku bisa. Belajar ilmu nahwu ini belum cukup setahun 2 tahun ya. Untuk sampai lanya itu belum cukup setahun 2 tahun. Entah yang itu betul. Abdillah bin Abi Bakar melarang kepada Rasulullah SAW an akli rukuni dokaya satu makan daging korban baca salasin lebih 3 hari. Kalau Abdullah bin Abi Bakrin Abdullah bin Abi Bakrin apakah Abu Bakar As-Siddiq nama tinten niki kok ada Abdullah ada Abdurrahman nama memang apa Abu Bakar dari anak lanang jenenge Abdullah jenenge Abdurrahman pada aku mengeluarkan dari mengenai Amroh seorang wanita pakaian Amroh sodako benar. Sami itu berlangsung Aisyah tahu cerita sama Aisyah. Bapak tergesa-gesa kususu ake-ake sama ahli-ahli ulama min ahli badiyah saking orang-orang desa. Satu kata adakah mendatangi sholat Idul Adha. Zaman Rasulullah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Yin benar ada salasan dalam bina. Semua bahasa daging mulinya dagono sudah ada. 5 bagian melawan barang yang sisa. Dalam dagangan oleh pemangkane Allah, dari setelah kejadian itu, kalau makan sama kalian Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna maka sampai minum sahur, itu ya tapi dimana, wadah ngalap, sabal naga. Ngalap, memanfaatkan. Al-akhiyata, maka mundur min bakhayahu saking kuripe pemilihannya manake wala simuluna lan ngecur kemanakan minah saking lemak ala batoa ikono pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama jaga udaya apa menggunung-gunung maksudmu apa sih? Kalau masuk jalannya, nah kita larang panjenengan untuk kalau yang tadi pangan apa hukum untuk hayai daging sembelihan
ba'da salasin sampai dalam dino. Nyatanya ada orang yang nyimpang, bahkan ada yang dijadikan minyak, ada yang kulitnya dijadikan gerobak. Gerobak itu untuk menyimpan air minum. Maka nabi innama nahaitukum sak pemening melarang ingsun ing sira kabeh min ajali dapatin saking arahe kesuhu ala dapat kang nyimpen bakilu wadafiru wadasadaku. Kenapa mulanya saya melarang kalian? Karena saya melarang agar mereka bisa menyimpan cukup 3 hari saja. Setelah itu ya keadaan balik keadaan balik. Jadi awal daripada atau mula. Jadi Rasulullah bersabda, saya melarang supaya tidak tergesa-gesa oleh. Karena itu makan, simpan, dan bersedekahlah. Kenapa saya melarang menyimpan lebih 3 hari? Agar mereka cukup 3 hari saja. Disimpan, sisanya setelah 3 hari kalau masih ada bisa diberikan kepada orang-orang lain. Karena ketika ini yang ingin beli dengan yang makan boleh lebih banyak yang makan. Nah sekarang rata-rata ingin beli lah. Apalagi seperti imigrasi. Semua jamaah haji pasti ingin beli. Nah semangat. Jadi kalau dibatasi 3 hari seperti hanya haram, buat kalian dimakan kan? Jadi cara itu ya mungkin alamnya tidak seperti sekarang loh. Lagi seperti simpen 4 bulan 5 bulan mulai sampai dari waktu ke melodak makan waktu. Ya bapak ibu mungkin sampai di sini dulu. Kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Harus kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.